Kembali lagi di Panel Story. Pada video kali ini Mimin akan membawakan seluruh alur cerita Violet Evergarden yang sudah dirangkum untuk kalian semua. Bercerita tentang gadis mantan prajurit yang beralih profesi menjadi auto memory doll atau orang yang dipekerjakan untuk mengetik surat dari kliennya. Peran doll di sini menjadi sangatlah penting bagi orang-orang yang menyewa jasa mereka. Karena doll bertugas mencerna dan memahami ide dari kliennya yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan pesan lewat kata-kata. Lalu apa jadinya jika seorang doll yang hanya tahu cara berperang tidak mampu memahami konsep emosi dan hubungan antar manusia yang dibutuhkan dalam pekerjaannya? Sebelum masuk alur cerita, sempatkan dulu jempol kalian untuk mengklik tombol subscribe di channel ini. Biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama dan selamat datang kembali di Panel Story. Kisah ini dimulai ketika Kapten Angkatan Laut bernama Dietrich menemukan gadis yatim piatu yang sudah membantai semua prajuritnya di kapal. Gadis itu tumbuh dan terlatih dari peperangan. Kapten Dietrich melihat potensi yang ada pada gadis itu. Dia menangkapnya untuk dijadikan sebagai senjata perang. Si gadis dibawa ke suatu negara bernama Leidenskau Village, negara asal Kapten Dietrich, untuk diserahkan kepada adik kapten yang bernama Gilberto. Gilberto atau Gilbert merupakan tentara angkatan darat berpangkat mayor. Tidak seperti saudara kandungnya yang memperlakukan gadis itu dengan kasar, justru Mayor Gilbert memperlakukannya dengan belas kasih. Gilbert memandang gadis malang itu sebagai manusia biasa dan bukan sebagai senjata perang. Gilbert pun menerima keberadaan gadis itu dan mengasuhnya. Dari hari ke hari Gilbert terus merawatnya. Di satu momen dia memberikan nama pada gadis malang itu dengan nama Violet. Karena Gilbert yakin suatu saat gadis itu akan tumbuh menjadi wanita cantik bagai bunga ungu yang ia lihat. Gilbert membawanya ke barak untuk mengajarkan Violet cara baca dan tulis agar Violet bisa berkomunikasi. Setelah kemampuan bahasa dan komunikasinya lancar, Gilbert menugaskan Violet membuat laporan setiap hari untuknya. Meski berasal dari keluarga militer Bougainvillea yang sangat dihargai di Leiden, tapi Gilbert memiliki kepribadian hangat terhadap orang di sekitar. Gilbert mengajak Violet ke festival untuk memberikannya hadiah sebagai tanda atas kehadirannya. Vio memilih batu bros berwarna hijau yang membuat Gilbert menanyakan apa alasannya. Dengan emosi yang datar, Vio menjelaskan kalau warna batu itu sama seperti warna mata yang Gilbert miliki. Violet merasa ada sesuatu yang tak bisa dia ungkapkan. Sebentar lagi akan terjadi peperangan. Gilbert beserta pasukannya akan diutus ke medan perang. Karena tidak ingin melibatkan Violet dalam perang tersebut, ia minta pada komandannya agar Violet dibebaskan. Tapi komandan pasukan tidak memberi izin dan malah memerintahkan Gilbert untuk memanfaatkan kemampuan bertarung Violet di medan perang. Gilbert lalu menemui sahabatnya, Letnan Kolonel Hodgins, untuk menyampaikan pesan secara pribadi. Gilbert mempercayakan pada sahabatnya itu untuk menjaga Violet jika sesuatu terjadi padanya di medan perang. Dia juga minta tolong agar Violet nantinya dibawa ke rumah bangsawan yang ada di Leiden setelah perang berakhir. Gilbert merahasiakan permintaannya ini kepada Violet dan memberi perintah agar Vio tetap di tenda militer. Violet merasa kecewa dan mengira kalau dia sudah tidak dibutuhkan oleh Mayor Gilbert. Perang pun siap dimulai. Gilbert beserta regunya akan menjadi garda terdepan dalam peperangan. Ia membuat strategi agar bisa masuk ke benteng musuh, sementara Hodgins dan pasukannya berjaga di garis pertahanan dan menunggu Gilbert memberikan tanda untuk menyerang. Saat pasukan Gilbert melakukan pengintaian, secara mengejutkan Violet mendahului mereka. Dengan gesit, Vio masuk ke wilayah musuh untuk menghabisi tentara musuh yang sedang berjaga. Singkat cerita, pasukan Gilbert akhirnya berhasil menembus benteng musuh berkat bantuan Violet. Tapi di dalam benteng jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak, sehingga pasukan Gilbert satu persatu mulai berguguran. Vio yang menganggap Gilbert adalah tuannya selalu berusaha melindunginya, hingga mereka berhasil menguasai benteng tersebut. Setelah Gilbert melepaskan suar ke atas langit sebagai tanda pada Hodgins untuk menyerang, tiba-tiba peluru musuh mengenai mata Gilbert dan juga perutnya.
Vio menembaki balik tentara musuh dan membawa Gilbert ke tempat aman. Tapi musuh yang melihatnya langsung melempar bom peledak ke arah mereka, yang menyebabkan Violet kehilangan kedua tangannya dan tangan kiri Gilbert juga hancur. Dengan sekuat tenaga, Violet mencoba menolong Gilbert agar tetap hidup, sementara musuh yang sudah kalah lalu meledakkan bangunan dan memilih untuk mundur. Gilbert yang merasa tidak sanggup lagi bertahan, menyuruh Violet untuk pergi menyelamatkan diri, biar bisa merasakan kebebasan di luar sana, layaknya wanita manjalita. Sebelum hidup Gilbert mencapai batasnya, dari hati yang paling dalam Gilbert mengucapkan kalimat Aishiteru kepada Violet. Tetapi Vio yang tumbuh di wilayah peperangan membuatnya tidak mengenal apa itu kasih sayang, sehingga tidak mengerti apa yang diucapkan Gilbert barusan. Karena tidak memahami perasaan manusia dengan baik, Vio terus bertanya kepada Gilbert apa maksud dari ucapannya. Tapi keadaan tidak memungkinkan untuk Gilbert menjawab. Di sisa tenaganya, Gilbert melakukan pengorbanan dengan mendorong Violet keluar agar terhindar dari reruntuhan. Hingga tiba di pagi hari, Hodgins dan pasukannya menemukan Vio masih selamat dalam kondisi kritis. Setelah berbulan-bulan koma, Violet akhirnya membuka mata dan tersadar dia sedang berada di rumah sakit. Tangannya pun kini sudah diganti menjadi tangan mekanik yang terbuat dari logam. Selama Violet dalam masa komanya, perang di luar sana sudah berakhir. Hodgins selalu datang menjemputnya. Bukannya mengkhawatirkan keadaan dirinya sendiri, Violet justru terus menanyakan kondisi Gilbert, tapi Hodgins merahasiakannya. Demi memenuhi permintaan terakhir sahabatnya, Hodgins lalu membawa Violet ke kota Leiden untuk diadopsi keluarga bangsawan bernama keluarga Evergarden. Nyonya Evergarden dengan senang hati menyambut kedatangannya. Dari sinilah Violet menggunakan nama Evergarden sebagai nama belakangnya. Setelah tahu tangan Violet terbuat dari logam, Nyonya Evergarden memberinya sarung tangan agar Vio bisa menutupi tangan mekaniknya. Hodgins kemudian pamit pulang dan menyuruh Vio untuk tinggal bersama keluarga barunya. Tapi Vio yang belum mendapat kabar pasti mengenai kondisi Gilbert lalu mengejar Hodgins dan minta ikut pergi bersamanya. Hodgins terpaksa mengajak Violet ke perusahaan jasa pelayanan surat miliknya yang bernama CH Postal Company yang ia dirikan menggunakan dana pensiun setelah perang berakhir. Di sana Violet secara tak sengaja mengamati seorang staf sedang mengetikkan surat untuk kliennya. Ia terkesima dengan staf itu yang terlihat bekerja sepenuh hati mencurahkan perasaannya ke dalam kertas surat. Vio merasa mungkin dengan ini ia akan memahami apa arti dari sebuah kata yang diucapkan oleh Gilbert, yaitu Aishiteru. Demi mencari tahu dan memahami perasaan seseorang, Vio lalu meminta kepada Hodgins agar dirinya dipekerjakan seperti staf yang ia lihat. Hodgins langsung menerimanya bekerja di sana sebagai penulis surat yang biasa disebut sebagai boneka memoir otomatis. Di sana ia mengenal teman-teman barunya bernama Benedict, Iris, Erika, dan yang besar tadi, bola matanya sudah pasti, bernama Catelia. Singkat cerita, Violet mendapat klien pertamanya, seorang wanita yang ingin dibuatkan surat untuk laki-laki yang menyukainya. Sebelum wanita itu menerimanya, ia bermaksud menguji si lelaki untuk mengetahui sampai sejauh mana keseriusan laki-laki tersebut. Violet yang tidak memiliki kemampuan memahami perasaan seseorang lalu mengetikkan dengan jujur keadaan yang sebenarnya tanpa menyaring lebih dulu kata-kata dari wanita itu. Hasilnya ia merusak hubungan keduanya karena laki-laki itu memilih mundur. Ngamuklah wanita itu datang ke kantor Violet. Untungnya ada Catelia yang menangani komplain. Sebagai staf senior, Catelia meminta maaf atas nama perusahaan dan menghandle tugas Violet. Vio jadi merasa dirinya tidak berbakat dalam pekerjaan ini, tapi dia tidak menyerah dan memutuskan untuk mengikuti kursus boneka memoir. Kebiasaannya sebagai tentara belum juga hilang dalam diri Violet, sampai-sampai ia memberi salam patriot yang membuat teman-temannya kagum. Setelah menyelesaikan kursus, Violet akhirnya paham bahwa boneka memoir yang baik adalah boneka memoir yang mampu menguraikan perasaan kliennya dan mencurahkannya di atas kertas. Vio mendapat lencana kelulusannya dan menunjukkan pada Hodgins kalau dia sudah layak menjadi doll di perusahaannya. Singkat cerita, Iris mengajak Vio pergi ke kampung halamannya untuk merayakan ulang tahun. Orang tua Iris meminta Vio untuk mengetikkan nama-nama tamu undangan.
Iris tidak menduga kalau ternyata orang tuanya berniat mencarikan jodoh yang tepat di hari pesta ulang tahunnya. Dia meminta Violet untuk menghapus nama Emon Snow sebagai tamu undangan. Ternyata Vio tidak menuruti keinginan Iris karena saat pesta diselenggarakan, Emon terlihat hadir setelah menerima undangan. Iris jadi menangis kesal dan menyalahkan Violet yang tidak mengerti apapun tentang dirinya. Acara ulang tahunnya pun jadi berantakan. Violet bertanya di mana letak kesalahannya karena misinya hanya mengetik daftar tamu undangan sesuai permintaan orang tua Iris. Iris menceritakan kalau dulu sewaktu masih sekolah, Emon merupakan pujaan hatinya. Iris menyukai Emon dan Emon sepertinya juga tertarik kepada Iris. Emon tak kunjung menembaknya hingga Iris menyatakan cinta duluan dengan bilang Aishiteru pada Emon. Namun Emon menolak cintanya karena menganggap Iris tak lebih dari teman. Iris jadi patah hati, memutuskan pergi dari kampung halamannya. Dari sini Vio menyadari sesuatu. Jika ucapan Aishiteru tidak dibalas, maka akan membuat orang yang mengucapkannya patah hati dan akan pergi. Vio bilang pada Iris, mungkin itu juga yang dirasakan mayornya saat menyatakan Aishiteru padanya. Dan Violet masih berusaha keras menemukan makna dengan caranya sendiri. Iris mencoba memahami Violet dan meminta Vio untuk mengetikkan surat permohonan maaf kepada tamu-tamu undangan, orang tua, dan juga Emon. Melalui surat yang dibuat Violet, perasaan Iris berhasil tersampaikan berkat kata-kata yang dirangkai seorang Violet Evergarden. Beberapa waktu kemudian, Violet kembali mendapat tugas dari seorang putri kerajaan bernama Putri Charlotte. Putri Charlotte ini berasal dari kerajaan Drassel. Rencananya Charlotte akan dijodohkan dengan pangeran bernama Demian dari kerajaan tetangga mereka yaitu Frugal, sebagai tanda untuk mengakhiri peperangan yang terjadi antar kedua kerajaan tersebut. Putri Charlotte minta dibuatkan surat romantis kepada Violet yang nantinya akan dibacakan di depan rakyat kerajaan Frugal, sehingga mereka juga akan tahu isi surat itu. Peran Violet di sini menjadi sangat penting karena jika ada kalimat yang menyinggung, maka kedua kerajaan itu akan memanas kembali. Tapi Violet yang semakin hari kemampuan diksinya semakin meningkat berhasil membuat rakyat Frugal tersentuh setelah surat yang ia tulis menjadi puisi yang indah hingga akhirnya Charlotte dan Demian melangsungkan pernikahan. Singkat cerita, Violet sudah banyak meraih keberhasilan semenjak dirinya menjadi seorang auto memory doll. Suatu ketika ia bertemu dengan ibu angkatnya, Nyonya Evergarden. Ibu angkatnya senang melihat perkembangan-perkembangan yang dialami putri angkatnya. Vio juga bertemu dengan kakak Gilbert, Kapten Dagfred, di pelabuhan. Dagfred yang menyalahkan Violet atas insiden yang menimpa adiknya kemudian mengingatkan Violet tentang masa lalunya yang kelam. Hingga Violet menyadari tangan yang kini ia gunakan untuk membuat surat yang banyak menyatukan orang-orang dulunya adalah tangan yang ia pakai untuk menghilangkan banyak nyawa. Dia pun mengalami penyesalan dalam dirinya dan menitikkan air mata. Ditambah Hodgins juga menyampaikan kalau Gilbert tidak mungkin selamat dari insiden yang menimpanya pada waktu itu. Meski jasadnya belum ditemukan, tapi Hodgins yakin kalau dengan kondisinya saat itu, Gilbert pasti sudah tewas. Violet galau sejadi-jadinya, hingga ia merasa hidupnya sudah nggak ada artinya lagi. Namun Hodgins berusaha meyakinkannya dengan mengatakan bahwa Violet memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi seluruh pencapaiannya sebagai boneka memoir sangat berarti bagi banyak orang. Setelah mengalami keterpurukan, Violet pun berhasil bangkit dan kembali menjalankan tugasnya sebagai doll. Ia menemui kliennya, seorang ibu yang menderita penyakit. Ibu itu memiliki putri bernama Anne, gadis kecil yang selalu ceria dan sayang kepada ibunya. Selama 1 minggu, Violet diminta Ibu Anne mengetik 50 lembar surat untuknya. Seperti anak kecil pada umumnya yang selalu ingin tahu, Anne jadi penasaran dengan apa yang dilakukan Violet bersama ibunya. Tetapi ibunya melarang Anne untuk masuk karena akan mengganggu pekerjaan mereka. Hingga Anne jadi cemburu karena sejak kedatangan Violet, ibunya tidak ada waktu lagi bermain dengannya. Ketika ngintip dari jendela, Anne melihat ibunya meneteskan air mata saat membuat surat bersama Violet. Anne jadi ikut bersedih.
Keesokan harinya ia kembali ngintip dan kali ini ia melihat ibunya hampir terjatuh akibat kondisi badannya sudah lemah karena penyakitnya. Anne sudah tidak tahan, dia lalu masuk ke dalam sambil menangis dan bertanya kenapa ibunya tidak mau cerita untuk siapa surat-surat itu dibuat, padahal ayah Anne sudah meninggal. Anne kemudian menganggap ibunya sudah banyak berbohong. Dulu ibunya juga pernah bilang akan segera sembuh dari penyakitnya, tapi sampai sekarang Anne masih melihatnya sakit. Anne sudah tahu kalau hidup ibunya sudah tidak akan bertahan lama lagi. Anne hanya ingin ibunya menemaninya bermain sebelum ajal menjemput ibunya daripada membuang sisa waktu hidupnya dengan menulis surat. Violet kemudian membujuk dan menenangkan Anne. Singkatnya, Violet sudah menyelesaikan 50 surat milik ibu Anne. Dia pun segera pamit pulang dengan membawa surat-surat tersebut. Sementara itu ibu Anne di umur hidupnya yang tersisa banyak menghabiskan waktu untuk memanjakan Anne dengan penuh kasih sayang. Hingga beberapa hari kemudian kondisinya semakin memburuk dan akhirnya sudah tidak bisa bertahan hidup. Setelah ibunya tutup usia dengan tenang, Anne mulai menerima surat dari ibunya yang pernah ditulis oleh Violet. Selain berisi ucapan selamat ulang tahun serta nasihat, surat itu juga mengungkapkan harapan ibunya yang ingin Anne hidup bahagia tanpanya. Selama 50 tahun ke depan, surat-surat itu akan dikirimkan kepada Anne di hari ulang tahunnya, hingga umur Anne mencapai 50 tahun. Kembali ke kantor jasa Memory Doll, Hodgins mendapat permintaan dari seorang duta besar yang ingin menyewa jasa boneka memoir untuk mengetik naskah perjanjian damai di wilayah perbatasan. Dia mengirim beberapa karyawannya dalam tugas dengan dikawal oleh Dietfried beserta pasukannya. Sementara itu, oposisi yang menolak kesepakatan berdamai menyusun rencana untuk menggagalkan perjanjian damai. Mereka mulai bergerak menyusup ke dalam kereta. Violet yang memiliki firasat buruk segera memberitahu Dietfried, tapi Dietfried masih bersikap dingin padanya. Dietfried yang masih menganggapnya hanya sebagai alat perang kemudian memberikan senjata dan memberi perintah agar Violet menghabisi musuh yang ada di dalam. Tapi Violet menolak perintahnya. Dan pada akhirnya mereka berdua saling bekerja sama melawan musuh, tapi musuh sudah memiliki rencana, yaitu akan meledakkan jembatan yang akan kereta mereka lewati. Sehingga Violet harus berjuang keras untuk melepas bom yang terpasang. Benedict juga ikut membantunya. Violet terpaksa mengorbankan tangan mekaniknya demi menyelamatkan banyak nyawa. Akhirnya mereka berhasil melepaskan bom tepat waktu dan perjanjian damai pun terwujud sehingga sudah tidak ada lagi konflik. Dietfried yang menyaksikan bagaimana Vio berkembang dari alat yang semula hanya bisa membunuh kini sudah menjadi manusia dengan perasaan yang tulus. Lalu Dietfried membawa Vio menemui ibunya yang juga ibu Gilbert. Dietfried bilang kepada ibunya kalau Gilbert sudah mati dan menyuruh ibunya untuk merelakan kepergian putranya. Meski begitu ibunya memiliki keyakinan dan mengatakan keyakinannya itu pada Violet bahwa Gilbert tidaklah mati melainkan tetap hidup di dalam hatinya. Violet yang dari kecil tidak pernah mengenal kasih sayang dari kedua orang tuanya karena dia merupakan anak yatim piatu sejak kecil, kini dia mulai memahami apa itu cinta, kehilangan, dan juga kasih sayang yang tulus. Cerita pun ditutup dengan Violet yang bergabung bersama teman-temannya pada festival surat udara, di mana mereka masing-masing sudah menulis surat mengenai harapan, keinginan, dan cita-cita mereka. Di dalam surat yang Violet buat, dia mengungkapkan kalau kini dirinya sudah tegar menerima kehilangan Gilbert. Vio juga membalas ucapan yang pernah Gilbert nyatakan padanya, yaitu Aishiteru. Dan itulah tadi alur cerita anime Violet Evergarden. Jika kalian penasaran dengan ending antara Violet dan Gilbert, kalian bisa menonton the movie-nya, karena di sana semuanya akan terjawab. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aishiteru.